Di Kota Lasem, Jawa Tengah itu ada sebuah makam keramat yang mana makam ini dikenal dengan makam kutukan. Hal itu karena ada suatu kisah mistis yang melatar belakangi adanya makam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Spiritual 21 Investigasi Supranatural Tanpa Batas. Namanya itu adalah makam Han Ho Sing ya. Mohon maaf kalau saya salah mengejanya karena saya sendiri juga tidak bisa berbahasa Mandarin ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah artinya ya, seperti itu. Nah, di mana beliau itu dulunya adalah seorang WNI keturunan Cina yang bermargahan. Makam ini terletak di Desa Babakan, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Keturunan Cina yang bermargahan itu banyak yang tidak berani ke makam ini karena takut terkena kutukan. Bahkan ada yang sampai tidak berani itu melewati Kota Lasem, pemirsa, saking takutnya. Hal itu memang ada beberapa bukti bahwa kutukan tersebut itu benar-benar menimpa warga Cina ya, WNI Cina yang bermargahan. Ada beberapa dari mereka yang tinggal di Kota Lasem, namun mereka hidup dalam garis kemiskinan, tidak seperti warga-warga Cina yang lainnya yang biasanya hidup sukses kaya raya. Maka dari itu banyak di antara mereka yang bermargahan itu meninggalkan Kota Lasem agar tidak terkena kutukan dan bisa hidup berkecukupan. Nah, kutukan ini dahulu bermula dari seorang WNI keturunan Cina yang cukup kaya raya. Namanya itu adalah Han Ho Sing ya. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf kalau saya salah mengejanya. Han Ho Sing ini memiliki banyak anak, namun pada saat kematiannya keadaan keluarganya itu justru berbalik 180 derajat, pemirsa. Sangat mengenaskan. Beliau yang semula terkenal sebagai seorang yang kaya raya, namun pada saat sakit hingga meninggal dunia, seluruh hartanya itu habis. Ini akibat dari kebiasaan buruk Han Te Su, anaknya yang keempat, dan Han Te Ngo, anaknya yang kelima, yang sangat gemar sekali berjudi. Karena telah menjadi keluarga yang miskin, maka anak-anak Han Ho Sing ini telah berumah tangga ya, yang telah berumah tangga itu tidak pernah lagi datang kepadanya. Bahkan saat Han Ho Sing itu meninggal dunia, hanya dua anaknya tadi ya, yang keempat dan yang kelima tadi, yang menungguinya. Singkat cerita, waktu penguburan pun itu semakin dekat. Keadaan ini sudah barang tentu membuat kedua anaknya itu menjadi kebingungan. Bahkan untuk mencari peti mati pun itu mereka berdua itu tidak mampu. Akhirnya keduanya sepakat untuk meminta sumbangan itu kepada teman-teman terdekatnya. Uang yang mereka peroleh dari sumbangan itu sebenarnya sudah cukup untuk membeli peti mati. Tetapi Han Te Su dan Han Te Ngo mereka malu ya jika upacara pemakaman ayahnya itu dilakukan secara sederhana. Nah, mereka berharap agar pemakamannya itu dilaksanakan secara meriah dan berharap memperoleh kemenangan. Uang tersebut akhirnya itu digunakan untuk taruhan di meja judi, pemirsa. Namun itu bukannya kemenangan yang diraih, tetapi uang tersebut itu malah ludes di meja judi. Bahkan tidak tersisa uang sedikit pun itu untuk membeli peti mati ayahnya. Kemudian singkat cerita, keduanya mempunyai inisiatif menguburkan ayahnya tersebut itu secara sembunyi-sembunyi. Tatkala tiba tengah malam, jasad ayahnya tersebut dibungkus dengan selembar tikar saja ya, karena memang uangnya nggak ada. Di dalam gelapnya malam saat perjalanan ke makam itu ya, hanya mereka berdua yang memakamkannya ya, tiba-tiba itu hujan turun sangat lebat sekali. Badai dan petir itu menyambar-nyambar. Karena takut, kedua saudara ini berteduh di sebuah gubuk yang ada di tengah-tengah sawah. Kebetulan ke pemakaman tersebut melewati persawahan ya. Sedangkan jasad sang ayah itu dibiarkan tergeletak itu di bawah sebatang pohon. Nah, setelah hujan reda, tiba-tiba terdengar suara petir yang sangat keras dan sangat menggelegar. Bersamaan dengan itu, jasad sang ayah yaitu Han Ho Sing itu tiba-tiba raib, menghilang tanpa bekas.
Entah itu hilang secara gaib ataupun dibawa oleh binatang buas, tidak ada yang tahu. Dan kemudian bekas tempat jenazah itu ada gundukan tanah ya, terdapat gundukan tanah. Gundukan tanah inilah yang hingga saat ini dibuat bangunan untuk petilasan yang sering disebut oleh masyarakat sekitar itu dengan istilah Bong Kasut. Bermula dari cerita itulah akhirnya tersiar kabar secara lisan ya, tutur tinular, bahwa makam ataupun petilasan tersebut akan mengutuk seluruh warga Cina yang bermargahan. Konon dulu anak-anaknya Han Fexing ini ya, itu mereka itu mendengar suara tanpa wujud di area makam itu, yang mana suara itu dipercaya adalah suara roh ayahnya. Suara tersebut adalah suara kemarahan dan kutukan kepada seluruh warga Cina yang bermargahan. Hingga kini makam misterius Han Fexing tersebut dikeramatkan oleh sebagian warga Cina dan warga pribumi. Salah satunya adalah Bapak Kasmin, yaitu seorang guru SD yang sudah sejak tahun 1980-an dengan setia merawat makam misterius itu atau merawat Bong Kasut itu kalau warga sekitar menyebutnya. Menurut Bapak Kasmin, makam itu sering diziarahi oleh orang-orang dengan tujuan berbagai permohonan pemirsa. Salah satunya adalah meminta nomor judi maupun ritual menang taruhan berjudi apapun itu. Dan menurut Bapak Kasmin, itu banyak juga yang diberikan kemenangan ya. Kemudian para peziarah setelah terkabul permintaannya yaitu menang dalam taruhan, mereka itu mengadakan syukuran di makam tersebut. Makam itu hingga saat ini masih ada, namun untuk sang juru kunci yaitu beliau Bapak Kasmin, saya sendiri kurang tahu apakah masih jadi juru kunci ataupun tidak ya. Dan perlu diingat bagi siapapun yang kebetulan melihat video ini, saya tidak mengajari ataupun merekomendasikan ritual meminta menang judi di makam ini. Saya hanya bercerita berdasarkan apa yang saya ketahui saja pemirsa. Silahkan kalau ziarah ya ziarah biasa, yaitu mendoakan arwah yang sudah meninggal. Jangan malah meminta menang judi, karena itu nanti yang bermain di situ adalah sosok jin penghuni makam itu. Dan kalaupun menang dalam berjudi, pasti suatu saat si jin itu akan meminta tumbal nyawa keluarga terdekatnya ataupun saudaranya ataupun orang yang meminta nomor tersebut. Waspadalah. Saya Pati Nur Alam undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan selalu ada misteri di dunia ini. Salam spiritual.